Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes N. Saragi. Pada saat ini firman Tuhan akan kembali menguatkan kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu. Pada saat ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari 2 Samuel 1 ayat 17 sampai dengan 27. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan, anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujat di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah, orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak, para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dan kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada tahun 1945, Ismail Marzuki menciptakan sebuah lagu untuk menghormati tentara Indonesia yang tewas selama Revolusi Nasional Indonesia. Gugur Bunga merupakan lagu yang menceritakan kematian seorang prajurit sekaligus merupakan gambaran kesedihan atas gugurnya para pejuang kemerdekaan. Dalam syairnya ia menuliskan, betapa hatiku tak akan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Kata-kata dalam lagu ini memiliki makna kesedihan yang mendalam. Namun, di balik kesedihan itu ada tugas yang diselesaikan sampai titik darah penghabisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini menceritakan tentang ratapan Daud kepada Saul dan Yonatan. Ratapan itu dituangkan melalui nyanyian kedukaan yang mengajak seluruh orang Yehuda berduka untuk meratapi kematian Saul dan Yonatan. Kematian Saul dan Yonatan membawa luka yang mendalam di dalam hati Daud. Kepedihan hati Daud atas matinya Yonatan adalah hal yang wajar. Karena Yonatan adalah sahabat istimewa bagi Daud. Yonatan adalah bagian dari hidupnya. Yonatan adalah pribadi yang menerima ketentuan Allah saat Daud menjadi raja.
Persahabatan mereka begitu istimewa. Namun ada sebuah pertanyaan yang muncul saat Daud meratapi Saul. Mengapa Daud meratapi Saul, seorang raja yang berlaku jahat kepadanya? Mengapa Daud meratapi orang yang ingin menghabisi nyawanya? Jemaat Tuhan, dalam hal ini kita perlu belajar dari Daud bahwa orang yang dekat dengan Tuhan pasti selalu dipimpin untuk melakukan kebenaran, dipimpin untuk bertindak dalam hikmat, sehingga Daud menyikapi kematian Saul dengan benar. Memang Saul adalah orang yang memperlakukan Daud dengan buruk. Namun Daud tahu bahwa orang yang hidup benar di hadapan Allah akan memperlakukan orang lain dengan benar, terlepas dari apakah orang itu berlaku jahat atau tidak. Luar biasa apa yang dilakukan Daud kepada Saul. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemampuan melihat kelebihan daripada keburukan orang lain adalah bentuk dari kebesaran jiwa yang dimiliki seseorang. Teks firman Tuhan pada saat ini menyaksikan kepada kita semua bahwa Daud memiliki itu. Daud menyebut Saul dan Yonatan sebagai pahlawan. Betapa gugur para pahlawan. Sebutan ini tentunya berdasar atas kerja nyata dan jasa-jasa mereka di tengah kehidupan bangsa Israel. Daud mengakui bahwa Saul memenangkan banyak peperangan dan orang Yehuda merasakan dampak dari kemenangan itu. Daud juga mengakui bahwa Saul adalah sosok yang membela kehormatan bangsa Yehuda di hadapan musuh. Dan tidak bisa kita pungkiri, sebagai seorang raja, Saul juga adalah raja yang memperjuangkan kemakmuran rakyatnya. Pahlawan adalah mereka yang mau berkorban dan berjuang untuk kesejahteraan orang lain. Ini sisi positif yang dilihat Daud dalam kehidupan Saul. Dalam ratapannya, Daud juga tetap menjaga kehormatan Saul sebagai raja dan juga Yonatan sebagai sahabat sejatinya. Kita melihat itu di dalam ayat 20 sampai dengan ayat 21. Daud mengatakan, "Jangan kabarkan, jangan beritakan, supaya jangan bersukacita anak perempuan Filistin dan anak perempuan yang tidak bersunat." Ini adalah cara Daud untuk menjaga kehormatan Saul dan Yonatan. Dalam ratapannya, Daud juga mengakui bahwa Saul dan Yonatan adalah orang-orang yang dicintai dan yang ramah. Bagaimanapun keberadaan Saul, sebagai raja dia sudah memberikan kebaikan untuk bangsa Israel. Bangsa Israel dan perempuan-perempuan Israel juga sudah merasakan perjuangan Saul. Dan walaupun Yonatan tahu kalau ayahnya tidak menyukai Daud, Yonatan tetap menghormati Saul ayahnya. Yonatan tidak meninggalkan ayahnya. Dia setia berada di sisi ayahnya saat menghadapi perang. Dia ikut berperang bersama dengan ayahnya. Ini adalah tindakan terpuji yang dilakukan oleh Yonatan dalam hidupnya. Dia menghormati ayahnya dan mengasihi sahabatnya. Maka Daud menyebut mereka lebih cepat dari Raja Wali dan lebih kuat dari singa. Ini adalah sebutan untuk kesatria perkasa pada zaman itu. Lalu pada ayat 25 sampai dengan ayat 27, luapan kesedihan Daud semakin mendalam. Ketika dia mengingat hubungan persahabatannya dengan Yonatan, hubungan yang dibangun tanpa syarat. Dalam 1 Samuel 18 ayat 1 disebutkan, berpadulah jiwa Daud dan Yonatan. Dan Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Yonatan yang adalah anak seorang raja mengasihi Daud yang adalah seorang gembala juga seorang pelayan. Yonatan membuka dirinya dan menerima Daud menjadi sahabatnya. Mereka menunjukkan sikap saling menjaga, menghargai, dan melindungi. Maka tumpahlah perasaan Daud dalam ayat 26. Di sana disebutkan, merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Mungkin kita bisa membayangkan bagaimana hancurnya perasaan Daud saat mendengar kematian Yonatan. Bagi Daud ini adalah berita buruk,
berita yang sama sekali tidak diharapkannya. Dia kehilangan sahabatnya, dia kehilangan saudaranya, dia kehilangan sosok yang menjaga, melindungi, dan menghormatinya. Kita memang tidak bisa mengatur kapan waktu kematian itu. Bagaimana kematian itu terjadi, bahkan di mana kematian itu terjadi. Kapan, bagaimana, dan di mana, ya kita tidak punya kuasa untuk itu. Sebagai orang yang percaya, Tuhan memberi jaminan bagi kita. Allah sudah menyediakan tempat bagi orang percaya. Mari kita aminkan itu bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam minggu keempat setelah Trinitatis kita disapa kembali melalui topik mingguan tentang kasih persaudaraan. Saya pernah membaca sebuah cerita tentang kisah persaudaraan di dalam keluarga. Dua bersaudara bekerja bersama-sama di ladang milik keluarga mereka. Yang seorang telah menikah dan memiliki sebuah keluarga besar, dan yang lainnya masih lajang. Ketika hari mulai senja, kedua bersaudara itu membagi sama rata hasil yang mereka peroleh. Pada suatu hari, saudara yang masih lajang itu berpikir, "Tidak adil jika kami membagi rata semua hasil yang kami peroleh. Aku masih lajang dan kebutuhanku hanya sedikit." Karena itu setiap malam ia mengambil sekarung padi dari lumbung miliknya dan menaruhnya di lumbung milik saudaranya. Sementara itu saudara yang telah menikah itu berpikir dalam hatinya, "Tidak adil jika kami membagi rata semua hasil yang kami peroleh. Aku punya istri dan anak-anak yang merawatku di masa tua nanti. Sedangkan saudaraku tidak memiliki siapapun dan tidak seorang pun akan peduli padanya pada masa tuanya." Karena itu setiap malam ia pun mengambil sekarung padi dari lumbung miliknya dan menaruhnya di lumbung milik saudara satu-satunya itu. Selama bertahun-tahun, kedua bersaudara itu menyimpan rahasia itu masing-masing. Sementara padi yang mereka miliki sesungguhnya tidak pernah berkurang. Hingga suatu malam keduanya bertemu di tengah jalan saat hendak mengantar padi ke lumbung milik saudaranya. Dan barulah saat itu mereka tahu apa yang telah terjadi. Ternyata selama ini mereka saling peduli satu dengan yang lain. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan mereka pun berpelukan. Jemaat Tuhan, persaudaraan yang kita dengar dalam cerita di atas adalah persaudaraan sedarah. Persaudaraan sedarah yang dibangun di atas kepedulian satu dengan yang lain. Indah sekali. Namun di sisi lain harus kita akui bahwa tidak semua persaudaraan sedarah terjalin mesra. Tidak semua persaudaraan sedarah bisa saling menjaga dan menghargai. Selalu ada hal-hal yang membuat hubungan itu menjadi tidak baik. Dalam hal ini sesungguhnya firman Tuhan ingin mengingatkan kita semua. Jadilah saudara bagi sesamamu. Apalagi saudara sedarah. Kalau dalam teks firman ini, kasih persaudaraan Daud dan Yonatan bukanlah kasih persaudaraan sedarah. Mereka tidak sedarah namun saling melengkapi, saling menerima, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Dalam bahasa Yunani kasih persaudaraan disebut kata Philadelphia, yang memiliki arti kasih yang bukan berasal dari hubungan darah, namun kasih yang disatukan di dalam persaudaraan Kristen. Hal ini jugalah yang disebutkan oleh Yesus dalam firman Tuhan yang sudah kita dengarkan beberapa minggu lalu, bahwa saudara yang dimaksudkan oleh Yesus adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Dan kita bersyukur untuk hal ini, karena ternyata untuk orang-orang yang merantau jauh dari keluarganya bisa mendapat keluarga yang baru, bisa mendapat saudara yang baru walaupun tidak sedarah. Kita bertemu di dalam gereja, kita bertemu di dalam arisan, menjadi saudara yang dekat walaupun tidak sedarah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini firman Tuhan ingin mengingatkan kita semua untuk senantiasa memelihara kasih persaudaraan. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan Daud ketika dia memelihara kasih persaudaraannya dengan Yonatan, bahkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang pertama, berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Sikap inilah yang ditunjukkan Daud kepada Saul.
Berkali-kali Saul ingin membunuh Daud, berkali-kali Saul ingin berbuat jahat kepada Daud, dia mengincar Daud, namun Daud tidak membalas apa yang dilakukan Saul kepadanya. Keistimewaan Daud adalah sebagai orang yang hidup benar di hadapan Allah, maka kita harus memperlakukan orang lain dengan benar. Saya katakan sekali lagi, sebagai orang yang benar di hadapan Allah, maka kita harus memperlakukan orang lain dengan benar. Sebab membalaskan kejahatan orang lain bukan hak kita. Bahkan menaruh kebencian terhadap kejahatan orang lain pun akan menambah kesusahan di dalam diri kita sendiri. Dan sebenarnya tanpa disadari ketika Saul iri dan akhirnya benci kepada Daud, pada saat itu Saul sedang melukai hatinya sendiri. Sebab tidak ada kedamaian di dalam kebencian. Dan Saul merasakan itu, dia tidak damai, dia tidak tenang. Dia selalu berpikiran bagaimana supaya Daud itu celaka. Tanpa kita sadari, kebencian akan membuat hidup kita tidak tenang. Kebencian akan melahirkan kejahatan di dalam diri manusia. Maka pada saat ini firman Tuhan menuntun kita semua dimanapun berada. Terkhusus kepada setiap kita yang mendengarkan firman pada saat ini. Jangan biarkan kebencian, kemarahan, iri dan dendam berkuasa di dalam dirimu. Jika kita percaya kepada Tuhan, maka kita juga harus percaya bahwa Tuhan tidak menghendaki hidup kita dikuasai oleh kebencian, iri dan dendam. Lihatlah apa yang terjadi dalam diri Kain. Ketika hatinya dipenuhi dengan iri, muncullah niat jahat untuk membunuh adiknya si Habel. Sangat miris sekali. Maka kita harus sadar, kebencian, iri, dendam, dan kemarahan bisa hadir di dalam diri siapapun. Kapanpun, dimanapun bisa hadir. Tanpa memandang apa jabatan kita, status kita, bagaimana kondisi kita. Jika kita lemah, maka dia akan menguasai kita. Jemaat Tuhan, percayalah, di dalam Tuhan kebencian, kemarahan, dan iri bisa dikalahkan. Jika kita pernah benci kepada suami atau istri kita, mintalah kekuatan kepada Allah untuk memaafkan mereka, untuk memperlakukan mereka dengan baik dan benar. Jika kita pernah membenci sahabat, keluarga, mertua, atau tetangga kita, mintalah kekuatan Roh Kudus untuk menolong kita keluar dari lingkaran kebencian itu. Berjuanglah untuk melepaskan diri dari kebencian dan kemarahan. Saat ini mulailah untuk membuka lembaran baru. Beranikan dirimu untuk mengampuni, sebab mengampuni adalah salah satu bentuk nyata kasih Allah. Roh Kudus telah mencurahkan kasih Allah dalam hati kita. Maka sama seperti kita menerima kasih karunia pengampunan dari Allah, kita pun harus memberikan belas kasihan dan kemurahan pada orang-orang yang bersalah kepada kita. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Maka bersyukurlah jika hatimu pernah terluka, jika hidupmu pernah tersakiti, dan jika engkau pernah merasakan kepahitan. Bisa saja ini adalah proses pembentukan untuk belajar memaknai arti ketulusan dalam mengampuni. Ingatlah, tidak ada pengecualian dalam pengampunan. Perkara besar atau kecil, kemarahan biasa atau luka yang dalam, kejahatan kecil atau pengkhianatan besar, posisi atau status kita sebagai anak Allah mengharuskan kita untuk bersedia mengampuni. Kemudian yang kedua, jadilah saudara bagi sesamamu. Senjata ampuh yang dapat kita gunakan untuk menjadi saudara bagi sesama adalah kasih. Ya, benar sekali. Rasul Paulus dalam suratnya mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Inilah wujud kasih yang sesungguhnya. Seperti Yonatan yang mau menerima dan menjalin persahabatan dengan Daud, walau status sosial mereka berbeda. Namun itulah kasih, mau menerima kelemahan dan kelebihan orang lain. Daud dan Yonatan adalah orang yang benar di hadapan Allah. Tentu hal inilah yang membuat mereka mampu saling menerima, saling menjaga dan membangun satu dengan yang lain. Bukan tidak mungkin ada banyak gesekan, bukan tidak mungkin Saul dan Yonatan juga pernah melakukan kesalahan, bahkan memiliki kekurangan. Namun kasih Allah menyempurnakan semuanya. Jemaat Tuhan, mari peliharalah kasih persaudaraan di dalam kehidupan kita dengan hidup benar dan taat di hadapan Tuhan. Kehidupan yang dekat dengan Tuhan akan menuntun kita untuk tidak
memelihara kasih yang palsu, kasih yang mencari keuntungan diri sendiri. Kehidupan yang dekat dengan Tuhan akan menuntun kita untuk menjauhkan kita dari ucapan-ucapan yang menjatuhkan dan membunuh karakter. Menjauhkan kita dari pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain. Tetap semangat untuk kita semua dimanapun berada. Kasih Allah menolong kita dan memampukan kita untuk menjadi saudara bagi sesama. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami sungguh percaya Tuhan akan memberkati firman ini, sehingga setiap kami yang mendengarkan mendapatkan kekuatan yang baru. Setiap kami yang sudah menerima firman Tuhan akan dimampukan untuk menjadi saudara bagi sesama kami. Tolonglah ya Tuhan, bahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka, yang sedang berjuang dalam perekonomian mereka, Tuhan tolong. Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan mereka, usaha mereka, bahkan jika ada jemaat Tuhan yang sedang terpapar COVID saat mendengarkan firman ini, Tuhan memberikan mereka semangat, sukacita, hati yang gembira untuk bisa menaikkan imun, meningkatkan iman, sehingga mereka mampu mengalahkan COVID, virus yang ada dalam tubuh mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua dimanapun berada. Tetap semangat dan bahagia selalu. Tuhan Yesus memberkati.